Lama nggak? Gue 10 menit anjir ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening for everyone. Today, we want to explain about how to enter a status report yet. I apologize for explaining this presentation in internationally. Now, without any further ado, let us begin the presentation. Okay, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini ada daftar isi yang saya gunakan pada materi kali ini. Dimana di sini masuk ke bab satu kandungan. Dan satu kandungan ini terdapat latar belakang dan tujuan latar belakang bagaimana manajemen transaksi merupakan disiplin yang sangat penting dalam dunia industri dan infrastruktur, di mana setiap proyek membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian yang efektif agar dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai kualitas yang diinginkan. Nah, dengan adanya seperti ini, kita bisa memanage semua proyek yang ada pada jam-jam proyek tersebut. Dalam prakteknya, proyek konstruksi melibatkan banyak pihak seperti pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, serta konsultan, sehingga kolaborasi dan koordinasi yang baik menjadi kunci utama keberhasilan proyek. Seiring dengan berkembangnya teknologi, aplikasi perangkat lunak seperti Microsoft Project menjadi solusi modern dalam manajemen proyek, khususnya untuk industri konstruksi. Nah, dengan adanya Microsoft Project ini sangat memudahkan pekerjaan yang ada pada proyek konstruksi. Nah, penggunaan Microsoft Project dalam manajemen konstruksi telah terbukti mempermudah pengelolaan proyek yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar manajemen konstruksi dan pengenalan aplikasi ini menjadi sangat penting bagi para profesional di bidang konstruksi untuk mencapai kinerja yang optimal dalam setiap proyek yang mereka tangani. Baik, langsung masuk ke dalam tujuan selanjutnya, yaitu tujuan adanya manajemen konstruksi dan Microsoft Project ini. Di mana dalam proyek konstruksi maupun proyek lainnya, pelaporan status proyek secara berkala sangat penting untuk memantau kemajuan, mengidentifikasi potensi keterlambatan, serta mengevaluasi performa terhadap perencanaan awal. Microsoft Project menyediakan fitur pelaporan status yang memungkinkan manajer proyek untuk mencatat dan mengelola perkembangan proyek secara efektif. Dan tujuan utama dari penggunaan Microsoft Project untuk memasukkan tanggal laporan status adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat pemantauan kemajuan proyek, yaitu dengan memasukkan tanggal laporan status, penggunaan dapat membandingkan kemajuan proyek aktual dengan jadwal yang direncanakan. Jadi misalkan untuk proyek yang direncanakan itu awalnya hanya 100 hari pekerjaan, namun aktualnya atau realisasinya itu bisa mencapai 130 hari. Nah, itu salah satu fungsi dari Microsoft Project ini, ingin melihat atau membandingkan kemajuan proyek aktual dengan jadwal yang sudah direncanakan. Lalu yang kedua itu identifikasi penyimpangan, di mana Microsoft Project memungkinkan pengguna untuk segera melihat jika ada penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan. Dengan memasukkan tanggal laporan status, manajer proyek dapat segera mengidentifikasi tugas-tugas yang terlambat atau terhambat. Nah, di sini bisa terlihat jika pekerjaan itu terlambat atau terhambat, bisa dilihat faktor apa yang menyebabkan pekerjaan itu menjadi terhambat. Lalu selanjutnya, pengambilan keputusan cepat dan tepat. Aparat harus membantu manajer proyek mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Dengan adanya informasi terbaru mengenai status proyek, penyesuaian rencana dapat segera dilakukan jika diperlukan. Lalu yang keempat, dokumentasi dan transparansi, di mana tanggal laporan status memberikan catatan yang jelas mengenai kapan suatu status baru dilaporkan. Ini penting untuk dokumentasi, transparansi, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan proyek seperti pemilik proyek atau tim. Lalu perencanaan ulang yang lebih efektif. Jika suatu proyek mengalami keterlambatan, laporan status yang tercatat dan lebih baik di Index Project memudahkan untuk melakukan perencanaan ulang, seperti penjadwalan ulang pekerjaan atau pengalokasian ulang sumber daya. Itu adalah materi yang ada pada bab 1 yang saya jelaskan tersebut tadi. Lalu selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan, di mana isi subjudul dari pembahasan bab 2 yaitu penjelasan dari instruksi, lalu terdapat pengenalan project dan cara memasukkan tanggal status proyek pada Microsoft Project. Nah, di sini
penjelasan manajemen konstruksi, di mana pengertian manajemen konstruksi lainnya yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen yang berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara sistematis pada suatu proyek dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien agar tercapai tujuan proyek secara optimal. Lalu di sini terdapat fungsi manajemen konstruksi. Berikut adalah penjelasan fungsi manajemen konstruksi. Itu yang pertama, terdapat perencanaan atau planning, di mana perencanaan dalam manajemen konstruksi adalah proses menentukan tujuan proyek dan merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua terdapat pengorganisasian atau organizing, di mana pengorganisasian merupakan proses pengalokasian sumber daya manusia, material, dan finansial, serta pembentukan struktur tim proyek untuk memastikan tugas-tugas dilakukan secara efisien. Terus struktur organisasi proyek yang baik akan membantu dalam distribusi pekerjaan dan tanggung jawab jelas alur komunikasi antar tim. Yang ketiga terdapat pengarahan atau directing, di mana pengarahan mencakup aktivitas pemimpin dan memotivasi anggota tim proyek agar mereka dapat bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan proyek. Nah, yang keempat terdapat pengendalian atau controlling, di mana fungsi pengendalian dalam manajemen konstruksi adalah memantau dan evaluasi kinerja proyek secara berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, dan anggaran. Lalu penutupan proyek atau closing. Tahap penentuan proyek mencakup evaluasi akhir terhadap proyek setelah semua pekerjaan selesai. Ini melibatkan penyerahan hasil pekerjaan kepada pemilik proyek, penyelesaian administrasi, serta dokumentasi dan evaluasi kinerja proyek untuk pelajaran masa depan. Lalu masuk dalam judul berikutnya yaitu penggunaan teknologi dalam manajemen konstruksi. Berikut ini adalah beberapa teknologi yang terdapat dalam manajemen konstruksi, yaitu yang terdapat BIM atau Building Information Modeling, di mana ini merupakan teknologi revolusioner dalam manajemen konstruksi yang memungkinkan perencanaan, desain, dan pelaksanaan proyek dilakukan secara kolaboratif melalui model digital 3D. Lalu yang kedua terdapat Project Management Software, yaitu MS Project dan Primavera. Nah, di sini yang digunakan pada materi kali ini adalah tentang Microsoft Project. Aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft Project dan Primavera telah menjadi alat penting dalam mengelola jadwal, sumber daya, dan anggaran proyek konstruksi. Software ini membantu manajer proyek untuk membuat dan memantau jadwal proyek, alokasi sumber daya, serta membuat laporan yang lebih mudah dan sistematis. Dan masuk ke dalam judul yang kedua, yaitu pengenalan Microsoft Project. Pengenalan pada Microsoft Project ini penting untuk memahami bagaimana perangkat lunak ini membantu merencanakan, menjadwalkan, dan mengelola proyek. Microsoft Project dirancang dengan berbagai fitur untuk mempermudah manajemen proyek yang kompleks dengan cara terstruktur dan terorganisir. Berikut adalah pengenalan beberapa tools utama dari MS Project. Nah, yang pertama ini ada task mode. Task mode adalah opsi yang menentukan bagaimana tugas diatur dan dijadwalkan. Terdapat dua jenis task mode, yaitu manual dan auto. Fungsi dari task mode yaitu yang pertama untuk manual mode itu untuk memungkinkan pengguna untuk mengatur tanggal mulai, durasi, dan tanggal selesai secara manual tanpa pengaruh otomatis dari proyek. Auto mode itu memungkinkan proyek untuk secara otomatis menjadwalkan tugas berdasarkan dependensi dan hubungan antar tugas serta sumber daya yang dialokasikan. Dan yang kedua terdapat task name, bisa dilihat bersama-sama asal nama tujuan yang diberikan untuk setiap tugas, dan ini adalah gambarnya. Lalu duration adalah kolom yang menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan. Ini adalah kolom duration. Lalu ada start untuk memulai suatu proyek, dan gambarnya. Lalu ada finish untuk selesai juga sama. Ada juga predecessor adalah kolom yang memungkinkan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum tugas tertentu dapat dimulai. Ini adalah contoh kolom predecessor. Lalu terdapat resource name, contoh gambarnya, dan add new kolom. Lalu selanjutnya ada chart, adalah representasi grafis berbentuk batang horizontal yang menunjukkan waktu jadwal tugas proyek. Nah, ini adalah contoh dari Gantt chart. Lalu research sheet, contoh dari research sheet. Mungkin terdapat research form. Research form adalah tampilan detail dari informasi terkait sumber daya. Dan fungsi research form untuk memberikan informasi rinci tentang sumber daya tertentu seperti nama, jenis, biaya, dan ketersediaan serta tugas yang telah ditugaskan kepada sumber daya tersebut. Ini adalah contoh gambar dari research form. Tapi terdapat research usage. Research adalah tampilan yang menunjukkan bagaimana setiap sumber daya digunakan dalam berbagai tugas selama durasi proyek. Gambarnya. Lalu terdapat research graph, adalah tampilan grafis yang menunjukkan penggunaan sumber daya selama durasi proyek. Contoh gambar dari research graph. Saya terdapat task form, adalah tampilan yang menunjukkan informasi secara mengenai sebuah tugas BDM, integrasi sumber daya yang ditugaskan dan
Dan ini gambar dari respon. Hal ini terdapat usage, tampilan yang menunjukkan tugas-tugas proyek beserta sumber daya yang dialokasikan untuk setiap tugas. Tinggal contoh gambarnya. Selanjutnya terdapat sheets, di mana ini adalah tabel yang menunjukkan semua tugas dalam proyek beserta detailnya. Dan terdapat team planner, yang ini adalah tampilan yang memungkinkan manajer proyek untuk melihat dan mengelola beban kerja tim secara grafis. Lalu terdapat timeline, adalah tampilan garis waktu dari proyek yang menyajikan ringkasan visual. Dan kemudian terdapat breaking gap. Breaking gap adalah variasi dari Gantt chart yang menampilkan baseline untuk rencana awal dari proyek dibandingkan dengan progres aktual. Kita contoh gambarnya. Dan mungkin itu perkenalan dari project. Lalu masuk ke dalam judul yang ketiga, yaitu cara memasukkan tanggal laporan status pada Microsoft Project. Yang berikutnya adalah langkah-langkah untuk memasukkan tanggal laporan status pada Microsoft Project. Nah, inti yang akan saya bahas itu adalah seperti layar berikut. Cara memasukkan tanggal laporan status pada Microsoft Project. Untuk ini juga sudah dijelaskan tadi, tujuannya juga sudah dijelaskan tadi, dan di sini saya langsung mempraktekkan atau mengaplikasikan cara memasukkan tanggal laporan status pada Microsoft Project. Nah, pertama kita sambil membuka file Microsoft Project terlebih dahulu. Kita project. Nah, setelah itu kita masuk ke project dan kita langsung lihat status date-nya atau tanggal status. Namun karena di sini belum ada pekerjaan, maka saya akan membuka pekerjaan yang lainnya, pekerjaan yang sudah ada, merupakan pekerjaan yang ada pada tugas yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Nah, di sini sama seperti tadi kita langsung masuk ke project, dan kita terdapat dua cara yang tunggal. Kita bisa dari project information, dan kita bisa langsung melihat dari status date-nya yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya kita mulai dari project information saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat lebih dahulu untuk start date atau tanggal mulai pekerjaan itu tanggal 26 November ya di sini ya. Jadi misalkan di tanggal November kita lihat tanggal 26 November. Kita sedang November. Lalu kita melihat laporan status, laporan tanggal status. Kita misalkan melihat pada tanggal misalkan 16 Desember. Sini kita sudah set 16 Desember. Oke. Nah, otomatis untuk tanggalnya di sini terlihat status date-nya tanggal 16 Desember tahun 2024. Lalu kita masuk ke task terlebih dahulu, klik di chart. Nah, kita klik ini secara tidak langsung kita refresh halaman pada Microsoft Project ini. Setelah itu kita kembali lagi ke project, kita update project lagi, update project, settingnya bisa dilihat seperti di layar. Kita klik OK. Nah, ini adalah gambar tampilan jika kita ingin melihat laporan status pada pekerjaan proyek. Nah, ini yang sudah di checklist ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai. Karena kita set sampai tanggal 16 Desember tahun 2024, maka di sini kita sudah tersetting sampai tanggal 16 Desember tahun 2024. Ini adalah pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan. Begitupun seperti yang di bawah ini. Pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Dan bisa kita lihat setelah tanggal 16 dapat tanggal 17, tanggal 17 ini belum terchecklist, maka ini adalah pekerjaan yang belum selesai. Begitu kan sampai bawah-bawahnya. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait Microsoft Project. Dan bagaimana manajemen proyek dalam penyelesaian proyek pembangunan dan infrastruktur. Dan Microsoft Project khususnya menjadi alat yang sangat berguna dalam mengelola jadwal, alokasi sumber daya, serta memantau kemajuan proyek. Fitur seperti tanggal laporan status memberikan kemampuan bagi manajer proyek untuk memantau dan menganalisis performa secara real time. Dan saran yang bisa saya sampaikan itu tentunya makalah yang sudah dibuat ini, saya pribadi
belum sudah dengan salah mungkin dengan sebelum mungkin. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun masalah tersebut. Baik, that's all from my presentation. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.